Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran PPKN kelas 8. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan Ibu karena di kelas 7 kalian sudah ketemu dengan Ibu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa karena kita mayoritas Islam semua ya berdoa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Oh iya, di sini Ibu ngajar kelas 8A, B, dan C. Ya, kita mulai saja. Memahami kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmodiharjo SH 1995 sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kartagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca atau 5 dan sila itu sendi ataupun asas, berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Dalam kurung Pancasila Krama. Berikutnya, Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Diantaranya A. Dilarang melakukan kekerasan. Yang B. Dilarang mencuri. C. Dilarang berjiwa dengki. D. Dilarang berbohong. Dan yang E. Dilarang mabuk atau minuman keras. Fungsi dan peranan Pancasila. Di sini ada 7 poin ya. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, maksudnya berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri tidak ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya di sini yaitu memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Maksud di sini yaitu disepakati melalui sidang panitia kepersiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan, di mana Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. B. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau pondasi negara. Pondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berlangsung selama berabad-abad. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Yang berikutnya, walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Berikutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Berikutnya, dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua serta melandasi sila keempat dan kelima dan seterusnya. Itu aja materi yang Ibu berikan. Adapun tugas yang harus kalian buat ya dalam bentuk video. 1. Buat ringkasan tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara? Yang ketiga, apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Itu 3 soal yang Ibu berikan ya. Jangan lupa dibuat dalam video. Ini Ibu kasih tugas untuk kelas 8A, B, dan C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.